Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, firman Tuhan akan kita renungkan dari Kisah Para Rasul 23 ayat 1 demikian. Sambil menatap anggota-anggota Mahkamah Agama, Paulus berkata, "Hai saudara-saudaraku, sampai kepada hari ini, aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah." Saudara-saudara sekalian, hati nurani adalah salah satu dari anugerah umum yang Tuhan berikan kepada setiap orang sejak diciptakan. Dengan adanya hati nurani, kita dapat membedakan yang benar dan yang salah, yang baik dan yang jahat. Sayangnya, dosa membuat hati nurani kita tercemar, sehingga kita sering salah menilai. Yang salah kita pikir benar, yang benar kita pikir itu salah, yang jahat kita pikir itu baik, dan yang baik kita pikir itu jahat. Hati nurani juga bisa mati jika kita terus-menerus mengabaikan peringatan-peringatannya, mengeraskan hati dan berkanjang di dalam dosa. Orang yang hati nuraninya mati sama sekali tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, serta yang baik dan yang jahat. Sehingga ketika kita melakukan yang jahat, yang salah, kita tidak merasa bersalah. Selain itu, pemahaman yang dangkal terhadap firman Tuhan juga bisa membuat hati nurani kita menjadi lemah, mudah terintimidasi, dan merasa bersalah untuk hal-hal yang sebenarnya tidak salah. Sebab kita masih terikat oleh pola pikir kepercayaan yang lama. Paulus berkata bahwa ia selalu hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah. Maksudnya, ia selalu hidup menurut apa yang dia yakini sebagai kebenaran. Sekalipun sebelum mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, ia dikenal sebagai penganiaya jemaat. Tapi ia melakukan semua itu karena ia yakin bahwa itu benar. Ia bahkan berpikir bahwa dengan melakukannya, ia sedang berbuat bakti kepada Allah. Di dalam suratnya kepada jemaat di Filipi pasal 3 ayat 5 dan 6, Paulus sendiri berkata bahwa sebagai orang Yahudi, ia selalu mentaati hukum Taurat sesuai dengan pendiriannya sebagai orang Farisi, bahkan tanpa cacat. Demikian juga setelah mengenal Tuhan Yesus dan mengalami transformasi di dalam pemahamannya akan firman Tuhan, ia pun hidup sesuai dengan pemahamannya yang baru tersebut. Hidupnya diubahkan 180 derajat dari penganiaya jemaat menjadi orang yang sangat giat dalam memberitakan Injil. Ia bahkan rela mati untuk hal itu. Dengan kata lain, orang yang hidup dengan hati nurani yang murni adalah orang yang selalu menjaga integritasnya dalam segala aspek. Saudara, selalu hidup dengan hati nurani yang murni itu penting. Tapi lebih penting dari itu adalah memiliki pengetahuan yang mendalam akan kebenaran firman Tuhan. Dengan demikian, apapun yang kita lakukan di dalam kebenaran. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita memiliki pengetahuan yang mendalam akan firman Tuhan? Kiranya Tuhan menolong kita untuk memiliki hati nurani yang murni di hadapan Allah, yang berdasarkan kepada pengetahuan yang mendalam akan kebenaran firman Tuhan. Amin.